Halo guys, aku baru bangun tidur dan seperti yang ada di judul, aku lagi struggling di Bali dan emang bener aku tidurnya di tempat kayak gini. Cuma pakai ini aja. Karena emang susah banget nyari kosan dan sekarang aku lagi ada di tempat ini, ya udah aku syukurin aja sambil berjalan nyari kosannya. Dan itu nggak ada pintunya, susah di sini. Tapi nggak apa-apa, cuman bingung aja sih kalau tinggal di tempat kayak gini. Ibaratnya kan ya mungkin kurang sehat gitu ya, tapi yang penting aku ada tempat berteduh dulu sambil berjalan nyari kos-kosan. Cuman bingungnya aja kalau lagi kebelet pup atau mau mandi. Jadi kalau kalian pengen tahu nih strugglingnya aku di Bali kayak apa, ya udah ayo sekarang aku mau ke tempat mandi, ke toilet. Nanti kalian lihat sendiri deh aku mandinya kayak gimana, coba bertahan hidupnya seperti apa. Oke. Dah, turun kembali. Oke, aku turun. Sebenarnya aku nggak enak sama penghuni kos-kosan yang di bawah karena kayak nggak enak aja nih, siapa nih tinggal di atas gitu. Nah, ini aku udah di parkiran dan sekarang aku mau ke toilet dulu. Lumayan sih. Sebenarnya di sebelah ini ada toilet umum, cuman gak enak aja. Udah, ya langsung aja kita ke toilet. Jadi aku udah selesai mandi dan sekarang mau lanjut cari sarapan dulu. Langsung lanjut. Jadi setiap pagi aku sarapannya tuh di sini. Ini tuh cuma di pinggir jalan gitu. Harganya satu porsi 5.000, tapi aku biasanya beli dua biar kenyang sekalian. Jadi gue udah balik lagi ke kos-kosan. Sebenarnya bukan kos-kosan sih, cuman tempat aku numpang sementara waktu ini. Jadi ini di parkirannya. Tadi udah mandi di pom bensin, aku nggak bisa ngevlog di sana karena ya banyak orang, malu juga. Terus habis itu beli makan juga, tadinya mau ngevlog di sana, cuman itu tadi banyak orang, aku masih belum pede gitu kan. Dan sekarang udah balik lagi. Tadi udah sarapan, itu harganya 5.000 aja nasinya. Menurut aku ya cukup untuk mengenyangkan lah ya. Nah, kalau kalian pengen tahu nih tempat tidurku tuh di mana, nih aku tunjukin ya. Jadi itu di depanku itu tuh kayak 3 tingkat gitu. Cuman tingkat yang ada kamarnya itu cuman di bawah sama di nomor 2. Lantai atasnya itu ya itu kayak penjara, balkon, nggak ada yang nempatin gitu. Dan aku tidurnya di sana ya buat sementara waktu aja sih, karena emang benar-benar lagi struggling banget, lagi struggle, lagi berjuang banget dari nol, bener-bener dari nol, dari ya nggak pegang uang waktu pindah ke sini karena emang habis kena musibah, kena banyak banget cobaan yang menghabiskan semua yang aku punya gitu. Jadi aku pindah ke Badung tuh karena pengen benar-benar struggle, pengen benar-benar berjuang lagi dari awal. Karena kalau di Singaraja udah nggak mungkin bisa sih, karena ya kalau untuk kerja di sana itu gajinya masih rendah. Jadi aku terpaksa harus pindah ke Badung dan menyusun rencana dari awal lagi, pengennya ke depannya seperti apa. Semoga aku bisa. Hari ini aku masuk siang, jadi mungkin ini bisa ngevlog kecil-kecilan aja sih. Aku mau ke sana dulu, mau ke pasar.
Aku mau ke pasar dulu. Sebenarnya aku biasa mandi di pasar sih, cuman akhir-akhir ini tuh kayak ada yang nanyain dan siapa sih itu padahal aku di situ juga bayar. Ya udah, tapi kayak gak enak aja gitu. Jadi aku mau ke pasar dulu. Nah teman-teman, ini adalah pasarnya. Ini adalah tempat pertama aku nginep. Di pertama kali pindah ke Badung, aku tuh nginep di sini di kios temenku. Jadi untuk sementara aku tidur di sini dulu gitu waktu awal-awal tuh. Cuman karena ini kan di pasar ya, jadi bukanya tuh kayak pagi gitu. Jadi nggak enak juga sama kakak temenku itu. Jadi aku pindah tidurnya di atas yang kos-kosan itu tadi gitu. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya emang lagi struggle ya, mau gimana, apa yang ada yang penting dijalanin aja. Karena kalau mau pulang pun juga bingung mau ngapain gitu loh di rumah, mau cari kerja apa gitu. Jadi ini aku tidurnya tuh di sini di lantai di bawah-bawah ini, di lantai bawah sini. Terus itu rolling doornya ditutup gitu. Jadi ini pertama kali aku pindah ke Badung, belum dapat kosan, dan mungkin berapa ya, kayak aku tidur di sini tuh selama seminggu. Terus aku ngerasa kayak nggak enak gitu kan. Sebenarnya mereka nggak masalah sih, cuman akunya sendiri kayak ngerasa nggak enak karena posisinya mereka buka subuh jam 6 pagi gitu, tapi aku masih dalam keadaan tidur gitu kan, nggak enak ya. Jadi aku diajak pindah untuk disuruh tidur yang di tempat yang di atas tadi gitu. Jadi aku nggak masalah sambil sekarang cari-cari kosan gitu loh. Terus kan biasanya aku mandinya tuh di pasar, di belakang sana tuh ada kamar mandi umum gitu, tapi ada kos-kosan juga. Cuman beberapa terakhir itu tuh kayak ada yang ngebilangin itu siapa sih mandi di sini terus gitu, nanya ke kakaknya temanku yang di sini yang aku tumpangin itu. Dan aku ngerasa kayak nggak enak juga, tapi sungkan. Tapi gimana ya, kayak aku kan di situ di toilet itu juga bayar gitu loh. Jadi akhirnya aku sekarang kalau mandi ke pom bensin aja udah. Cuman di sini sesekali aja sih, kalau lagi ada yang sepi gitu, nggak ada orang di sana. Jadi mungkin karena di situ itu kos-kosan, merasa itu adalah tempatnya dia gitu. Ini udah jam 11 lebih dan harusnya aku berangkat jam 2. Tapi aku harus ngambil beberapa bahan dan perlengkapan yang ada di tempat kerja yang di cabang 1 di daerah Kute. Jadi aku mau ke sana dulu. Ayo ikutin. Cuacanya beneran panas banget. Emang di Bali sampai saat ini belum ada hujan sih. Ya, jadi ya udah berangkat aja lah. Oke. Hai, udah malam aja dan aku sekarang udah ada di tempat kerja. Ini udah mau pulang, aku nggak sempet ngelanjutin vlognya tadi karena buru-buru, aku harus berangkat kerja dan nggak sempet bikin video. Jadi begitulah aku struggling di Bali, bener-bener mulai dari nol, bener-bener yang kayak bekalku tuh nipis banget. Tapi bersyukur banget aku tuh bisa langsung dapat kerja saat itu. Dan nanti tunggu di vlog selanjutnya buat aku gimana caranya cari kos, gimana caranya aku bertahan di Bali, dan pokoknya sampai jumpa di vlog selanjutnya. Oke? Bye-bye.